Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang membacakan layanan lainnya. Nama saya Muhammad Ridho. Saya Zulfikri. Saya Randy Kamaputra. Saya Muhammad Septian Ramadan. Layanan dalam internet bab 5 peta konsep layanan. Dalam internet www, World Wide Web, email, search engine, layanan lainnya, layanan blog, internet, relay chat, bulletin board service, bisnet, file transfer protokol, telnet, internet, telepon, dan internet fax. Kata kunci: hyperlink, web server, hypermedia, search engine, browsing, surfing, mailbox, offline, chatting, chatroom, modus privat, blog situs, akun domain, posting, news group, teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk internet merupakan suatu teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan. Saat ini masyarakat dunia sudah banyak yang memanfaatkan teknologi ini untuk keperluan hidup sehari-hari. Layanan apa saja yang ada di internet yang kamu ketahui? Lalu apa fungsi layanan tersebut? Selain manfaat, apakah ada dampak negatif yang dapat terjadi dari banyaknya layanan yang ada di internet? Dengan menggunakan internet sebagai alat mencari informasi dan sarana komunikasi, kamu akan semakin merasakan bahwa dengan menggunakan internet, komunikasi tidak ada batasan ruang dan waktu. Kamu bisa berkomunikasi dengan warga negara lain hanya dalam beberapa detik saja. Manfaat lainnya, kamu bisa menyelesaikan berbagai tugas sekolah dengan internet sebagai sumber informasinya, dan masih banyak lagi manfaat lain dari pelayanan yang diberikan internet. Program aplikasi internet sebagai bentuk pelayanan berjalan disebut protokol tertentu. Protokol di sini artinya satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Berikut adalah beberapa pelayanan yang umumnya digunakan oleh para pemakai internet, antara lain World Wide Web. Pada saat ini www atau sering disebut web saja adalah pelayanan yang paling populer. Web menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain berdasarkan konsep hypertext yang tersimpan dalam internet. Web server artinya dokumen-dokumen di web dapat memiliki link atau sambungan dengan dokumen lain, baik dari web server yang sama maupun dari web server yang lain. Dengan link ini tentu sangat memudahkan kita untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain atau dari server satu ke server lainnya. Hanya dengan cara mengeklik saja dapat kamu bayangkan dengan seberapa banyak informasi yang akan kamu dapatkan. Tentu tidak terbatas. Selanjutnya, konsep hypertext dikembangkan menjadi hypermedia, yaitu suatu teks tidak hanya dikaitkan dengan teks, suara, dokumen lain, tetapi juga dapat gambar, suara, video, animasi, dan multimedia lainnya. Seiring dengan berkembangnya internet di seluruh dunia, jumlah situs web yang bisa diakses sudah mencapai miliaran halaman web. Untuk lebih memudahkan pencarian informasi dari situs web tersebut, sekarang disediakan fasilitas yang disebut search engine. Kegiatan pencarian atau penjelajahan situs web disebut browsing atau surfing. Berikut adalah salah satu contoh situs web: www, World Wide Web, teknologi informasi dan komunikasi untuk SMP. Dibaca lagi sih, goblok banget. Berikut adalah salah satu contoh situs web: www, World Wide Web, teknologi informasi dan komunikasi untuk email atau elektronik. Mail adalah
layanan internet untuk mengirimkan surat dengan media elektronik. Dengan fasilitas ini kita bisa berkirim surat dan bentuk teks hanya dengan beberapa detik saja. Pengirim cukup memasukkan alamat dan dituju tanpa harus memakai perangkat ataupun pergi ke kantor pos. Syaratnya pengirim dan menerima harus sama-sama memiliki alamat email. Fasilitas email menyediakan sebuah mailbox atau kotak surat yang tersimpan di dalam email, sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengecek surat yang masuk, membalas surat, menghapus ataupun mengeditnya. Selain itu, layanan email memungkinkan kita untuk dapat mengirim lampiran teks atau gambar dalam bentuk file dengan perintah attachment. Layanan email terbagi menjadi dua kelompok, yaitu email berbasis silent dan email berbasis web. Email berbasis silent mengharuskan penggunaannya memiliki perangkat lunak email silent seperti Eudora atau Outlook Express. Kita bisa membaca atau mengedit email dalam kondisi offline, artinya tidak terhubung dengan internet, dan itu berarti kita bisa menghemat biaya koneksi hanya pada saat melakukan pengiriman saja. Sementara email berbasis web, seluruh aktivitas penggunaan email harus dilakukan melalui situs web, dan itu berarti harus dalam keadaan online. B. Email teknologi informasi dan komunikasi. Untuk fasilitas email yahoo.com, selain berkirim surat, kita juga bisa berkomunikasi untuk ngobrol langsung dengan teman ataupun siapapun dalam waktu yang bersama. Dengan layanan chatting, kita tinggal menentukan tema yang diminati. Selanjutnya kita bergabung dengan mengetikkan apa yang ingin kita obrolkan dengan menggunakan keyboard. Orang yang melakukan chatting disebut chatter. Chatting bisa dilakukan secara kelompok dalam suatu chat room atau berdua saja dalam modus privat. Semakin pesatnya berkembangan internet, aplikasi chat terus berkembang sehingga komunikasi tidak hanya dapat terjalani melalui tulisan atau suara saja, tetapi melalui gambar dan suara sekaligus video conference. Kegiatan chatting membutuhkan software yang disebut IRC silent. Seperti salah satu contohnya ialah software RAM IRC, Internet Relay Chat, chatting, teknologi informasi dan informasi untuk layanan searching engine banyak digunakan oleh para pengguna internet. Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh para pengguna internet.